perlindungan dari seluruh kaum muslimin. Hak kamu adalah mendapatkan pertolongan dari seluruh kaum muslimin bila mana ada yang sedang kamu butuhkan. Islam, maka dia niscaya Allah tabaraka wa taala hapuskan dosa-dosanya. Ya, hadisnya Rasulullah SAW mengatakan bahwa al-Islamu yahdimu makana qablah. Islam itu menghancurkan, ya, meleburkan dosa-dosa yang sebelumnya. Artinya sekarang saudara Hidayatul Mustaqim adalah yang terbersih di antara kami semuanya. Amin. Allahu Akbar. Dia antumlah adalah orang yang terbersih di antara kami, saudaraku. Mulai saat ini, ya, Allah tabaraka wa taala ampuni dosa-dosa kamu, ya, yang dahulu itu, maka kamulah orang yang terbersih di antara kami semuanya. Ini kabar gembira dari kamu. Dan kedua, kami sebagai muslim sudah sah menjadi saudara kamu. Ya, apa yang menjadi hak kamu, hak kami juga. Ya, apa yang menjadi kewajiban kamu, kewajiban kami juga. Ya, contohnya, hak kamu adalah yaitu mendapatkan perlindungan dari seluruh kaum muslimin. Hak kamu adalah mendapatkan pertolongan dari seluruh kaum muslimin bila mana ada yang sedang kamu butuhkan. Ya, contohnya, sekarang sedang mendapatkan kebimbangan keimanan, kamu boleh datang ke masjid, kamu datang ke masjid untuk minta dibimbing agama Islam, maka itu adalah hak kamu dan kewajiban kaum muslimin untuk membimbing. Ya. Selanjutnya saya kabarkan kepada saudara Hidayatul Mustaqim, ya, tentang kewajiban-kewajiban yang harus saudara laksanakan. Yang pertama adalah tentang rukun Islam. Ya, rukun Islam harus saudara jalankan itu dalam kehidupan saudara. Yang pertama itu adalah mengucapkan dua kalimat syahadatain. Yaitu tadi yang sudah kita ucapkan, yang kamu ucapkan tadi, pintu masuk dalam agama Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat namanya. Ya, persaksian, sumpah. Yang kedua adalah mendirikan sholat 5 waktu. Nah, mulai hari ini, mulai nanti, si saudara Mustaqim sudah wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Apa itu? Pertama, yang dulu saya ajarkan, ada sholat Isya. Kemudian ada sholat subuh, ya kan? Kemudian ada sholat zuhur sebentar lagi. Kemudian ada sholat asar. Terakhir ada sholat maghrib, ya. Ini kita lakukan. Yang nah, setelah mendirikan sholat 5 waktu, ya, kalau tidak dilaksanakan, ya dosa lagi. Nah, jadi yang tadi udah bersih saudara Mustaqim, dosa lagi. Jangan, tetap jaga kesucian. Nah, setelah mendirikan sholat 5 waktu, kemudian membayar zakat. Nah, itu bagi kita yang pas-pasan keuangannya, nanti setiap itu Ramadan itu ada namanya zakat fitrah. Ya, walaupun mualaf tetap bayar zakat fitrah. Kecuali kalau kita udah punya kaya umpamanya, banyak duit kita, namanya zakat mal. Beda nanti itu lagi, ya. Setelah itu berpuasa pada bulan Ramadan. Wajib berpuasa pada bulan Ramadan selamanya satu bulan penuh, ya, 30 hari. Nah, itu setelah berpuasa, ada kewajiban kita yang terakhir adalah menunaikan haji, ya, ke Baitullah, yaitu melaksanakan haji ke Mekah Al-Mukarramah. Moga-moga ada orang kasihan sama Hidayatul Mustaqim, ya, ada orang respect karena kamu rajin ibadah, kamu rajin ngaji, tiba-tiba ada yang mau memberikan kamu hadiah umroh. Waduh, luar biasa itu. Ya, bisa berangkat ke Mekah dan bisa melihat sejarah-sejarah di sana yang luar biasa. Ya, itu tentang rukun Islam. Rukun Islam itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan dalam agama Islam. Kemudian terakhir namanya rukun iman. Nah, rukun iman ini harus dilaksanakan 6. Rukun iman ini pertama, ya, beriman kepada Allah, meyakini bahwa Allah itu esa, meyakini bahwa Allah itu adalah zat yang disembah seluruh manusia. Ya, walaupun ada yang tidak menyembahnya, jadi adalah pada ikatnya yang wajib sembah itu adalah Allah. Siapa itu Allah? Pencipta langit dan bumi,
yang menciptakan segala isi-isinya. Ya, bukan hanya langit dan bumi saja, tapi segala isi-isinya. Ada manusia di sana, ada tumbuhan di sana, ada binatang di sana, macam-macam. Dialah yang Maha Pencipta. Allah itu Maha Suci, tidak pernah sama bentuknya seperti kita. Ya kan? Allah itu Maha lihat, tapi tidak pernah sama mata seperti manusia. Itu Allah. Itu Allah. Yang kedua, beriman kepada para malaikat Allah. Ya, malaikat. Kita kenal kalau agama Kristen ada malaikat Gabriel, ya kan? Ada malaikat Mikail, ya, ada malaikat Israel. Apalagi Kusman? Ya, kalau kan sebenarnya Kristen ya kan? Ya, itu. Kamu hafal enggak? Saya masih hafal itu. Itu ya, sama cuman itu aja cara pengamalannya saya. Nah, kemudian setelah beriman kepada para malaikat Allah, kita beriman kepada hari akhir. Karena kehidupan itu pasti berakhir. Contohnya ada awal, ada akhir. Enggak mungkin enggak ada awal tidak ada akhir. Betul enggak? Iya, pasti ada akhir. Yaitu hari di mana nanti bumi ini akan dileburkan oleh Allah seluruh isi-isinya, maka fana, hilang semuanya. Itu namanya kiamat. Maka kita wajib mengimani itu. Ya, setelah kita mengimani hari kiamat, yaitu mengimani kitab-kitab Allah. Apa kitab-kitab Allah? Ada Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Ada Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Ada Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Ada Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kita mengimani yang keempat ini. Ya, kita mengimani. Tapi dari keempat-empat ini, Al-Quran itu sudah menyempurnakan Zabur, Taurat, dan Injil. Sudah ada di dalam Al-Quran semuanya. Maka kepada saudara itu wajib belajar Al-Quran. Wajib belajar Al-Quran. Mulai dari cara membacanya, ya kan gitu. Nah, nanti PMD-nya sudah siap. Ya, kita punya tim semuanya, insya Allah siap untuk mengajarkan saudara di Sekanu Hidayatul Mustaqim. Nanti kalau pulang kerja dari Ciledug, tinggal singgah ke sini. Tidur di sini nggak masalah, karena kamu sudah punya hak di sini, karena kamu adalah muallaf. Jadi sudah punya hak di sini di PMD untuk bisa mendapatkan kasih sayang, ya, perhatian dari Yayasan Peduli Mualaf Yatim Duafa Nias. Karena ini kita orang Nias, oke? Nah, beriman kepada kitab-kitab. Kemudian selanjutnya yaitu beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Jadi 25 Rasul itu kita imani, ya, sampai ke Nabi Muhammad, dari Adam sampai ke Nabi Muhammad. Setelah kita mengimani bahwa itu mereka adalah Rasul, bukan mereka Tuhan. Tidak ada. Ya, kalau tetap Rasul ya Rasul. Mana pula mungkin tiba-tiba jadi Tuhan. Kok apakah sah itu yang diangkat itu oleh manusia? Enggak mungkin itu, enggak sah, enggak pernah sah itu ya. Masa ya kalau RW ya sah diangkat oleh RT ya kan? Nah, kalau ini enggak bisa angkat oleh manusia ya, menjadi Tuhan dia gitu ya. Masa pencipta menjadi apa yang diciptakan? Kan mungkin ya. Nah, itu dalam Islam seperti itu gambarannya. Ini intermezzo saya. Nah, terakhir adalah beriman kepada qada wal qadar. Apa qada? Ketetapan. Qadar adalah ukuran. Jadi kalau seandainya kita diberikan ujian oleh Allah, contohnya si Hidayatul Mustaqim sekarang ini mendapatkan ujian dari Allah, cobaan, sempit rezekinya. Itu sudah ujian. Maka Allah pun memberikan ujian itu sesuai kemampuan kamu. Karena kita manusia menerima itu. Waduh, peribet deh. Atau ujian ini, ujian. Kamu diancam sama orang tua. Rizkanus, kenapa kau masuk Islam? Nah, itu ujian. Jadi Allah menguji kamu sedalam apa keimanan kamu dalam Islam. Maka harus kuat, sabar, dan terus belajar. Insya Allah kamu bisa. Ya, jadi itulah pesan dari saya. Ada rukun iman, ada rukun Islam, dan rukun iman. Ini nanti sambil kamu belajar. Dan terakhir dari saya adalah mengenal Islam dengan nikmat adalah belajar. Dan belajar kepada orang yang lebih paham, ya, apalagi adalah sama seperti kita yang notabene. Jadi kita ada kesinergian, ya. Maka harus belajar nanti tolong dipandu nanti sana ya, saudara Hendra, ada nanti ustaz-ustaz kita di sana, pesan kami sampaikan tolong
dipandu, dibina nanti kami kan keluarkan nanti surat apa di sini, surat mualaf ya, nanti surat mualaf mungkin udah di bawah surat yang tadi apa, foto sama KTP ya. Nanti bisa nanti untuk dapat di apa di sana dipergunakan ya seperti itu. Jadi kemudian nanti ini kamu nanti setelah ini wajib mandi mandi wajib namanya. Ya karena kamu baru masuk Islam agar lebih suci, maka disunahkan untuk mandi wajib ya. Mandi wajib. Ya kalau kamu bawa handuk maunya mandi di sini, tapi kamu nggak bawa handuk pula ya. Nanti di rumah saja dulu ya, nggak apa-apa. Tapi kamu nanti usahakan bisa si Hendra nanti Hendra tolong tunjukin lah cara mandi wajib ya, biar dia lebih ini ya. Nanti habis itu ya ada ini hadiah dari kami nih ya, mohon dapat diterima. Silakan Ustaz Azam, silakan. Ada dari Yayasan Medinias. Ustaz Azam sini, Ustaz Azam. Ya, itu saja dari saya ya. Saudara Hidayatul Mustaqim ya, semoga Allah menguatkan hati kamu dan jangan bosan-bosan datang ke sini ya. Itu dari apa? Demikian ya. Apa ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Ya, demikian nanti sambilan saja ya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.